Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademi. Saya Nurfi Laili dari SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah. Saya Tarjuli dari SDN 82 Bengkulu Tengah. Saya Bibit Rahayu dari SD Negeri 31 Bengkulu Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tar, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Bibit, alhamdulillah kabar baik. Hari ini Bapak mau melakukan coaching ya? Ya insyaallah Bu. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, ada hal-hal yang perlu saya diskusikan terlebih dahulu dengan Bapak. Siap Pak? Siap. Baik Pak, dalam kegiatan coaching nanti saya akan mengamati atau menilai Bapak. Dan rubrik penilaiannya itu ada kompetensi coaching yang akan Bapak lakukan, kemudian prinsip-prinsip coaching dan juga alur coaching yang mau dilakukan. Seperti untuk alur tirtanya tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Bapak mungkin sudah paham Pak ya? Insyaallah Bu. Kemudian untuk prinsip coachingnya ada kemitraan, kreativitas, dan menggali potensi coaching. Kemudian untuk ini yang coaching yang harus dilakukan itu adanya kesadaran penuh atau presence, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bapak sudah tahu ya? Insyaallah Bu. Baik Pak, mungkin itu yang dapat saya ingatkan pada Bapak. Kemudian jangan lupa prinsip coaching tadi adanya kemitraan, adanya kreativitas, serta menggali coaching. Apakah Bapak sudah paham ya semua ini ya? Insyaallah Bu, saya sudah memahami dan insyaallah akan melaksanakan kegiatan. Baik Pak, kalau sudah siap, silakan Bapak untuk melakukan coaching. Ya baik. Terima kasih Bu Bibit. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Baik Bu Nurfi, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak Tarjuli, saya dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar Bapak juga Pak? Alhamdulillah saya sehat Bu Nurfi. Bu Nurfi, kemarin Ibu sempat menghubungi saya nih. Iya. Katanya ada yang ingin disampaikan dengan saya. Iya. Mungkin bisa disampaikan sekarang? Iya Pak, saya itu sebenarnya sedang kesulitan. Kan saya lihat kalau dalam pembelajaran sepertinya kalau Bapak tuh banyak bener ice breakingnya, kelasnya jadi enak gitu, jadi anak-anak lebih fokus, lebih semangat. Nah kalau saya kok susah ya Pak ya mencari ice breaking yang tepat untuk anak-anak di kelas saya. Apa karena saya mengajar SMA dan juga kadang-kadang anak-anak ini masih malu-malu gitu Pak untuk bergerak, diajak bergerak katanya gengsi kayak gitu Pak. Itu masalahnya yang saya hadapi sekarang. Oh seperti itu Bu ya. Berarti Ibu mengalami permasalahan bahwa belum menemukan tipe ice breaking ya yang sesuai dengan murid Ibu ya. Baik Bu Nurfi, untuk kegiatan percakapan kita ini kira-kira apa nih yang diharapkan oleh Ibu nanti akhirnya nih? Saya itu maunya tuh, saya itu banyak macam ice breaking yang saya punya Pak, yang cocok untuk anak SMK yang seperti yang saya ajar. Kemudian anak-anak saya tuh nggak malu-malu bergerak, kalau diajak bertepuk ya mereka bertepuk seperti itu. Jadi akhirnya pembelajaran yang sebelum awalnya kan pasti kaku, tapi kalau sudah diberikan ice breaking mereka lebih semangat seperti itu Pak. Jadi ice breakingnya tuh pengennya banyak kayak gitu, beragam seperti itu Pak. Oh iya.
Untuk di saat ini itu ice breaking yang sudah ibu terapkan apa saja? Apa ya Pak ya? Palingan game bahasa Inggris karena saya ngajar bahasa Inggris ya Pak ya. Games, tapi ya itu masih ada yang malu-malu mengerjakan, masih apa sih Bu? Kayak anak kecil aja, kayak gitu Pak, seperti itu. Mungkin sekitaran 2 atau 3 lah ice breaking yang sudah saya kasihkan. Bisa ibu ceritakan lebih spesifik apa gamenya, bentuk gamenya? Misalnya Simon Says, kemudian apa lah ya, ini apa, kepala, pundak, seperti itu, and catch, seperti itu Pak. Ya, head, shoulder, and catch, head and shoulder, catch. Ada pena atau apa yang siapa yang dahulu, seperti itu, yang mengambil penanya itu, seperti sejenis-jenis game seperti itu Pak. Oh, jadi sebenarnya itu sudah menarik Bu, tapi belum juga ya. Iya. Jadi situasi atau kondisi yang ideal yang seperti apa yang ibu ingin dapatkan gitu? Maunya saya sih seluruh ice breaking yang tipe-tipe ice breaking, misalnya seperti apa ya, seperti tari-tari sedikit-sedikit seperti itu kan Pak, mau juga, bukan hanya game saja seperti itu. Misalnya tepuk-tepuk yang ceria, mereka mau juga mengikuti. Maksud saya seperti itu, bukan hanya games-game saja seperti itu Pak, yang ringan-ringan pun tetap seperti itu. Dan karena kadang ada kalanya kalau hanya games, mereka minta terus kayak gitu, nah nggak fokus ke pembelajarannya. Tapi kalau ice breaking yang sekedar misalnya tepuk, hari ini tepuk saja, jadi setelah tepuk konsentrasinya sudah terfokus, kita belajar lagi kayak gitu Pak, maunya saya, nggak hanya melulu game saja kayak gitu. Baik Bu Novi, itu situasi saat ini seperti itu sudah ibu laksanakan. Nah kalau bisa kita beri nilai gitu ya, nilai dari angka 1 sampai 10 itu sekarang berada di level berapa itu? 5,5 deh kayaknya Pak. Oh, Iya. 5,5 Iya. ya. Ada yang mengikuti, terkadang mengikuti, tapi masih malu-malu. Iya, seperti itu. Ya. Jadi harapan ibu nih untuk dalam waktu dekat dari angka 5,5 ini tadi mau ditingkatkan ke level berapa gitu? Kalau di waktu dekat mungkin 7,5 sampai dengan 8 dulu deh Pak. 7,5 sampai Iya. 8 ya. Iya. Nah kira-kira ibu langkah apa nih yang dapat ibu lakukan untuk mencapai ke level tersebut? Mungkin saya harus banyak ngobrol sama kawan-kawan. Mereka menggunakan ice breaking apa aja di kelas mereka. Kemudian saya juga sepertinya harus cari banyak macam-macam ice breaking, mungkin lewat sosial media, Facebook, Instagram, TikTok yang sekarang lagi tren di anak muda, yang bisa saya lihat dipakai di kelas yang khusus remaja ya Pak ya. Dan mungkin sepertinya saya harus sering terus mencoba mungkin ya Pak ya. Jadi mereka tuh terbiasa, anak-anaknya seperti itu. Nah baik Bu, ini kira-kira apa langkah yang mungkin menurut ibu yang paling maksimal nih, yang paling maksimal dapat ibu lakukan dalam waktu dekat ini sehingga ibu cepat mencapai level 7,5 sampai 8 tadi? Strategi yang optimal lah apa gitu? Sepertinya yang jelas tuh tidak berhenti memberikan ice breaking di kelasnya. Jadi yang tahapannya malu-malu menjadi terbiasa. Sepertinya iya deh Pak, sepertinya seperti itu. Dan kemudian harus membanyak referensi ice breaking yang beragam. Jadi walaupun saya awalnya tepuk-tepuk yang katanya apa Bu kayak anak kecil, kalau mereka udah biasa tidak menjadi hal yang malu-maluin lagi bagi mereka. Rasanya seperti itu deh Pak. Baik, artinya ibu sudah menemukan langkah ya dalam waktu dekat ini yang akan ibu lakukan. Nah kemudian ibu
untuk mencapai ini tentu Ibu nanti akan mencari dukungan nih ya. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu mendukung Ibu untuk mencapai level ini? Yang jelas karena kita cakupannya di sekolah, yang jelas kepala sekolah pasti ya Pak ya, karena kalau didengar orang agak rame kelas saya ada apa, kepala sekolah sudah tahu karena saya sedang menerapkan pembiasaan ice breaking di kelas. Kemudian sepertinya juga teman-teman yang mendukung saya untuk terus melakukan ice breaking supaya anak-anak terbiasa dan semangat dalam pembelajaran. Akan saya mintai dukungan juga dari mungkin dari ya referensi dari mereka juga, jadi kepala sekolah, teman sejawat, dan anak-anak juga sepertinya anak-anak murid yang di kelas saya minta dukungan mereka untuk semangat dan mengikuti ice breaking yang akan terus saya berikan kepada mereka. Baik Bu Nurfi, ya saya sudah paham, sangat bagus sekali ya. Bu akan mencari banyak dukungan Bu ya, bukan hanya pihak kepala sekolah, guru dan termasuk juga anak-anak siswa Ibu yang Bu ajarkan. Baik Bu Nurfi, ini setelah kita melaksanakan percakapan ini ya, apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu petik dari percakapan kita? Saya rasa saya harus terus mencari referensi yang bagus, yang banyak untuk menambah koleksi ice breaking saya, dan kemudian saya harus berkomitmen melaksanakan ice breaking ini terus, karena ini ternyata bagus untuk mengawali pembelajaran, untuk intermezzo pembelajaran supaya anak fokus, ceria, dan semangat dalam pembelajaran di kelas. Intinya itu. Satu lagi Bu, Bu Nurfi, hal apa saja yang menjadi indikator ya bahwa ini nanti akan terus berlangsung, Bu Nurfi terus bersemangat melaksanakan ini? Kalau anak-anak sudah menantikan pembelajaran di kelas dengan saya, karena ya mungkin salah satu faktornya menanti-nantikan ice breaking apa saja atau ice breaking apa lagi yang akan mereka kerjakan sebelum pembelajaran ini, sehingga pembelajaran saya itu dinantikan, dirindui, dan anak-anak ceria. Saya rasa itu menjadi indikator tercapainya kesuksesan yang saya ucapkan dengan Bapak ini. Baik Bu Nurfi, saya mengucapkan terima kasih ya atas sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang Ibu alami. Ya, tetap semangat Bu ya, tetap semangat. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin menjadi lebih baik untuk menjadi guru hebat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya. Semangat Bu Nurfi, terima kasih atas waktunya. Kemudian nanti kalau misalnya Ibu masih membutuhkan saya untuk melaksanakan, ingin bercerita tentang hal-hal yang menjadi permasalahan Ibu, silakan untuk menghubungi saya. Iya. Terima kasih ya Bu. Saya juga terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah memberikan waktunya sehingga terbuka wawasan saya dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya selama ini. Terima kasih ya Pak. Baik Bu Nurfi. Assalamualaikum Bu Nurfi. Waalaikumsalam. Bapak nih setelah melaksanakan coaching hari ini? Baik Bu Bibit, alhamdulillah saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dan saya merasa senang, lega, dan tentunya dapat membantu teman ya untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia alami di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Pak, saya sudah mengamati tadi jalannya coaching yang sudah Bapak laksanakan bersama coaching. Nah, di sini saya melihat Bapak sudah bisa menemani coaching dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga membuat coaching bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi ya.
kemudian bisa membuat atau menemukan ide gagasan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tadi saya melihat bahwa coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, adanya kemitraan, adanya kreativitas, dan sudah menggali potensi dari coaching, kemudian juga sudah mengikuti alur tirta, kemudian juga melakukannya sudah kompetensi coachingnya tadi sudah ada semua. Baik Pak, saya ucapkan selamat pada Bapak, semoga sukses selalu, dan jika masih ada kegiatan yang berhubungan dengan coaching bisa menghubungi saya kembali Pak. Baik Bu Bibit, terima kasih Bu Bibit sudah membantu untuk mengamati proses coaching yang saya laksanakan. Mungkin di lain waktu ketika saya mungkin akan melangsungkan kegiatan coaching lagi, saya bisa menghubungi Bu Bibit. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Bibit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Bibit. Waalaikumsalam Ibu Novi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, saya dengar Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya benar sekali Bu. Ya, baik Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada hal yang perlu saya diskusikan. Iya. Ini siap ya Bu ya? Iya, insyaallah. Kegiatan coaching ini nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Kemudian dalam coaching ini Ibu perlu memahami kompetensi coaching, kemudian harus memahami prinsip coaching, dan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Udah paham semuanya ketiga itu Ibu? Insyaallah. Iya. Kemudian apakah Ibu dapat memahami semuanya Ibu tentang prinsip dan alur tirtanya? Ya, semoga nanti saya bisa ya Bu ya, terutama dalam kompetensi itu. Saya ingin mendengarkan dengan rasa. Saya ingin melakukannya dengan bisa menggali potensi dari coaching yang Iya, saya benar, itu tepat sekali ya Ibu ya. Ya, baik Ibu, kalau sudah siap silakan Ibu lakukan kegiatan coachingnya dan akan saya amati ya Ibu ya. Terima kasih, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Apa kabar Pak Tar pada siang hari ini? Kabarnya baik Bu Bibit. Bu Bibit, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Kemarin Bapak menghubungi saya ya? Iya Bu. Kira-kira ada permasalahan apa tuh Pak yang mau dibicarakan dengan saya pada siang hari ini? Iya Bu, ini saya mau cerita dengan Ibu. Beberapa bulan ini saya mengalami atau menghadapi masalah Bu di sekolah. Anak-anak saya ini yang saya ajarkan di kelas ini seringkali datang terlambat Bu. Jadi ini membuat masalah sehingga mengganggu pembelajaran yang saya langsungkan. Iya. Berarti dalam percakapan kita yang singkat ini tujuan Bapak tuh apa sih? Perubahan apa sih yang ingin Bapak lakukan? Jadi tujuannya Bu ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi nanti Ibu bisa membantu saya untuk mencegah masalah. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin tahu kira-kira permasalahan ini kalau keterlambatan siswa tadi ya, Ya, itu apakah sudah terlalu banyak atau bagaimana? Kira-kira levelnya berapa tuh? kalau menurut saya sekarang kalau levelnya di level 5 Bu. Jadi ini pun sudah berulang kali terjadi. Oh iya iya. Ya, saya juga sudah melakukan nasihat ya berupa teguran dan ini masih saja terjadi gitu. Jadi inilah yang ingin saya cari solusinya di hari ini. Kira-kira kalau Bapak nanti menemukan solusinya, inginnya ke level berapa peningkatannya itu? Saya ingin ke level 8 atau 9. Iya, berarti anak-anak yang tadinya terlambat otomatis sudah berkurang Pak ya? Iya. Oke, baik. Kemudian kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk hal tersebut? Langkah yang akan saya ambil ini yang pertama
pertama Bu, nasihat ya itu terus berjalan. Kemudian nanti saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, jadi mencari titik permasalahannya di mana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti mungkin saya akan meminta bantuan dari guru lain untuk melakukan konseling individu Bu. Ya, konseling individu ya. sehingga nanti ditemukan apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak ini. Kok sebenarnya ini sering kali terjadi. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi dan solusinya sudah, menurut saya sudah sangat bagus. Kira-kira ada lagi nggak strategi yang ingin Bapak tambahkan lagi supaya bisa lebih dapat diterapkan agar anak-anak tersebut berkurang terlambatnya? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah dan seluruh dewan guru untuk bekerja sama dalam penegakan disiplin di sekolah. Ya, terkhusus ya untuk di kelas yang saya ajarkan itu nanti juga akan saya review lagi keyakinan kelas yang sudah disusun. Jadi selama ini kita memang sudah membuat keyakinan kelas, tapi masih saja ada anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk ini tadi datang terlambat ke sekolah. Jadi strategi yang menurut saya yang paling bagus itu kerjasama dengan seluruh dewan guru. Nah, berarti Bapak akan menambahkan strategi tersebut. Berarti di sini kira-kira Bapak butuh dukungan dari siapa saja dalam melaksanakan strategi tersebut? Tentu saya akan meminta dukungan dari orang tua, ya. Kemudian kepala sekolah, seluruh dewan guru, wali kelas, guru mata pelajaran, dan seluruh warga sekolah Bu, termasuk kantin juga Bu. Ini terkadang jam istirahat waktunya sudah habis, tapi anak-anak masih berada di kantin. Nah, ini menurut saya perlu adanya kerjasama dengan pihak seluruh warga sekolah dan termasuk dengan pihak kantin. Oh iya, betul sekali Pak. Ya memang kadang kita ke dalam saja sebenarnya ada yang lainnya seperti kantin tadi yang perlu kita ajak berkolaborasi juga Pak ya untuk tercapainya apa yang kita inginkan. Baik Bapak, dari obrolan kita nih kira-kira apa sih yang menjadi komitmen Bapak supaya kedepannya lebih bisa dilaksanakan lagi? Yang menjadi komitmen saya Bu, saya akan terus memberi nasihat kepada seluruh anak-anak setiap saat, setiap waktu yang saya miliki. Kemudian saya selalu berkolaborasi baik dengan orang tua, dengan dewan guru, kepala sekolah di dalam penegakan disiplin sekolah Bu. Nah, mungkin selama ini ada sedikit lalai, dan kedepannya saya akan berkomitmen untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk penegakan disiplin sekolah ini. Baik Pak, ini di penghujung obrolan kita nih siang nih. Kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan dari obrolan kita? Kesimpulannya Bu, saya dengan adanya proses percakapan ini, saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan daripada anak-anak saya yang berada di sekolah yang tempat saya bertugas gitu. Seperti itu Bu. Jadi gimana nih perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya tentu senang, lega. Saya sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu tentang permasalahan yang selama ini saya pendam sendiri, dan hari ini saya sudah menemukan tempat untuk menceritakan permasalahan saya, dan saya sudah bisa menemukan solusinya. Iya, baik Pak. Terima kasih Bapak sudah mau bercerita dan sharing dengan saya. Kalau ada sesuatu bisa hubungi saya lagi Pak. Kita sharing-sharing. Ya Bu, saya juga berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Tentu Bu, saya mungkin nanti kedepannya akan menemui masalah yang lain lagi. Mungkin saya membutuhkan Ibu. Mohon untuk Ibu memberikan waktu luang untuk saya. Terima kasih Bu. Insya Allah, ya terima kasih juga Bapak. Semangat Pak ya. Iya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Bibi. Iya, Ibu Bibit, coachingnya tadi sudah saya amati Iya, ya. Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah perasaan saya senang bisa
sharing, bisa membantu rekan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya, ya Bu ya. Hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah mampu menemani Koci dengan baik, ya Bu ya. Kemudian diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan itu membuat Kocinya mampu menggali potensi diri dan akhirnya menyelesaikan permasalahan yang Koci hadapi. Kemudian tadi juga coaching ini Bu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah mengikuti alur Tirta juga dalam melakukan percakapan dengan coach tadi ya Bu ya. Ya, sepertinya itu saja Ibu Bibit. Saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga praktek coaching ini bisa Ibu terus lakukan dengan semakin terbiasa dan memenuhi prinsip dan alur Tirta yang sudah Ibu terapkan seperti tadi. Dan kalau sudah maksud saya kalau membutuhkan komunikasi dengan saya lagi, boleh hubungi saya lagi. Terima kasih Ibu, jangan bosan-bosan ya. Saya mungkin suatu saat selalu membutuhkan Ibu, saya calling lagi. Iya, terima kasih dan semangat terus ya. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum Ibu Bibi. Waalaikumsalam Ibu Nufri. Iya. Waalaikumsalam Pak Tarjuli. Apa kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar Bapak gimana Pak? Kabar saya baik Bu. Ya. Alhamdulillah. Baik Bu Nurfi. Bu Nurfi mau melakukan kegiatan kucing ya? Iya, benar Pak. Oh ya. Baik Bu Nurfi, sebelum Ibu Nurfi melakukan kegiatan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu. Sudah Bu ya? Iya. Ya. Baik Bu Nurfi, di kegiatan kucing Ibu nanti itu akan saya amati Bu, dan kemudian saya akan beri penilaian sesuai dengan rubrik penilaian kegiatan kucing. Nah, kemudian saya hanya mengingatkan saja Bu bahwa di dalam proses kucing ini ada kompetensi yang nanti akan Ibu terapkan ya. Yang pertama kompetensi kesadaran penuh, kemudian Ini obat tunjukkan mendengarkan aktif ya. Kemudian mendengarkan aktif. Selanjutnya nanti Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Nah, selanjutnya di dalam proses kucing ini ada prinsipnya Bu. Prinsipnya yang pertama, Ibu dengan kucing sebagai mitra ya. Mitra, kemudian ada proses kreatif dan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi nanti itu yang akan Ibu lakukan. Kemudian di dalam proses kucing juga Ibu harus mengikuti alur tersebut, namanya alur kita, yang terdiri dari tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya kira Ibu sudah memahami itu ya. Nah, silakan untuk Ibu Nurfi untuk melaksanakan kegiatan kucingnya. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Iya, assalamualaikum Ibu Bibit. Waalaikumsalam Ibu Nufri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, iya kemarin Ibu hubungin saya katanya betul mau sekali. ada yang ingin disampaikan. Apa tuh? Iya Bu, begini loh Bu, di pembelajaran kelas saya tuh sekarang anak-anak itu sepertinya mengalami kelesuan. Mereka itu seperti kurang berminat, tidak bersemangat, tidak aktif dalam pembelajaran. Oh iya, seperti itu. Nah, jadi tujuannya Ibu surat atau coaching seperti ini maunya gimana gitu? Saya tuh inginnya anak-anak semangat dalam belajar, aktif seperti itu dalam pembelajaran dan kreatif. Oh, berarti harus ada perubahan tuh. Betul sekali, Bu, Nah, ya. kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Ya, berarti mungkin saya harus melakukan perubahan
dalam pembelajaran yang saya lakukan itu Bu ya. Iya. Mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan, rencana pembelajarannya lebih interaktif, lebih menyenangkan, Iya. atau mungkin saya bisa melakukan ice breaking atau melakukan clue. Nah, clue kepada anak itu kan Iya, untuk iya. memotivasi mereka atau mengajak mereka belajar di luar kelas. Kalau kira-kira Ibu Bibit bisa menggambarkan prosesnya saat ini, itu kira-kira di level berapa? Kalau kita bisa gambarkan dari 1 sampai dengan 10. Kalau saya gambarkan Bu, kira-kira itu masih di level 5 Bu, masih rendah. Wah, tapi sudah menengah itu Bu, Ya, pasti menengah. bisa. Ya, tapi tetap harus ada perubahan ya Bu ya. Pengennya ya di level yang lebih tinggi loh Bu. Iya, benar. Nah, kalau untuk menuju langkah-langkah ke lebih tinggi, kira-kira gimana nih? Kira-kira harus melaksanakan langkah-langkah perubahannya. Ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga anak murid itu tertarik, berminat untuk belajar. Kemudian saya ini kayaknya harus membuat pembelajaran yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin sudah saya lakukan ya Bu ya. Tapi saya pengen coba itu Bu, pembelajaran yang sedang lagi ngetren, pembelajaran berdiferensiasi itu loh. Bagus itu. Iya, benar. Nah, kemudian setelah tahu mau bikin pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya, langkah utama apa yang akan segera Ibu lakukan dalam waktu dekat? Sepertinya saya harus melakukan asesmen terhadap anak-anak sehingga saya tahu Bu ya kebutuhan anak-anak murid itu, minat belajar mereka, profil belajar mereka seperti apa, seperti itu. Tuh, hebat ternyata Ibu Bibit ini. Ya, saya akan coba, Bu. Mantap. Iya. Nah, kalau dalam berlangsungnya nanti ya Bu ya, pasti ada halangan Ya. atau seperti apa. Jadi kira-kira kemana Ibu akan meminta dukungan? Betul sekali Bu. Kita dalam melakukan perubahan itu memang berproses Bu, tidak bisa instan ya. Tentu saya sangat perlu dukungan dari terutama anak didik saya sendiri. Mereka ada kemauan, kemudian bekerja sama dengan orang tua mereka, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan terutama karena ini di sekolah, yang terutama sekali dengan kepala sekolah. Wah, bisa tuh, banyak ternyata dukungannya ya Bu ya. Salah. Iya. Nah, jadi kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini, apa yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita ini? Ibu, ya sebelumnya saya terima kasih Bu atas obrolan ini. Saya menemukan solusi dari pembelajaran saya yang kurang semangat tadi. Jadi saya terinspirasi mendapatkan solusi pemecahannya. Saya berkesimpulan bahwa saya harus melakukan perubahan yang baru yang bisa menarik minat anak-anak dalam belajar untuk lebih aktif dan kreatif. Wah, mantap. Semangat kalau kayak gitu ya Bu Bibit Iya, ya. selalu. Terus semangat. Nah, kalau sudah semangat, terus jaga semangatnya ya Bu ya Bibit ya. Kemudian kalau misalnya mendapatkan halangan atau apa lagi nanti boleh hubungi saya lagi ya Bu. Tentu sekali Bu. Saya harapkan Ibu nggak bosan ya kalau saya Tentu saja menghubungi terus. enggak. Iya. Semangat terus dan jaga komitmennya ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu Bibit. Waalaikumsalam. Nurfi. Iya. Baik Bu Nurfi, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan kucing. Bagaimana perasaan Ibu? Wah, senang sekali Pak. Lega karena setelah mendengarkan keluhan teman sejawat, ternyata dengan berbicara kita bisa memberikan mereka inisiatif atau jalan keluar dari permasalahan mereka sendiri, seperti itu. Bagus sekali Bu Nurfi. Saya tadi juga sudah mengamati, sudah melihat bahwa Ibu menemani kucing dalam percakapan, diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian membuat kucing itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang
ia hadapi. Nah, baik Bu Bibi, ya Bu Nurfi, baik Bu Nurfi. Kemudian tadi ya juga Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip kunci, kemudian kompetensi kunci dan alur tirta yang sudah Ibu laksanakan tadi. Nah, baik Bu Nurfi, saya ucapkan selamat kepada Ibu. Semoga kedepannya bisa membantu seluruh teman-teman kita yang membutuhkan bantuan daripada Ibu Nurfi. Ya, saya ucapkan selamat dan sukses. Terima kasih